Cerita novel romantis. Jodohku Gadis Kampung. Episode 6. Merasakan sesuatu. Winina menunduk saat dia mendengar penuturan dari Eva, bahwa sebenarnya Peter ini adalah calon suaminya. Bukan rasa malu karena harga diri, tapi lebih merasa keperasaan bersalah. Winina prihatin pada Peter. Maafkan saya, Kang. Saya tidak tahu. Bisakah kau berhenti memanggilku Kang? Ucap Peter. Winina mengangkat pandangannya tanpa ragu. Tapi Akang lebih tua dari saya. Aku tidak ingin disebut dengan panggilan itu. Mas. Kau pikir aku ini emas? Bukan seperti itu, Kang. Kan Akang jauh lebih tua dari saya, ucap Winina tanpa ragu, tapi kesopanan tetap dia jaga. Winina bukan orang perasa yang sering baper ataupun lemah. Selama posisinya benar, dia selalu berdiri. Tidak sopan jika memanggil nama. Peter berdeham. Pokoknya tidak boleh. Winina memilih diam. Apa kau mengerti? Saya mengerti, Kang. Peter mengusap wajahnya saat terdengar kembali kata itu. Dia melihat Winina sebagai gadis keras kepala meskipun keadaannya sedang terpuruk. Apa kau tidak ingin minta maaf? Untuk apa? Tanya Winina bingung. Kau pernah melempariku sandal. Ingat? Saat Akang liburan itu. Itu kesalahan Akang, jadi saya melakukannya supaya tidak terjadi lagi. Beruntung saya melempar sandal, tetangga sebelah ada yang diintip saat mandi. Pelaku yang ngintip itu langsung dibanting bunga. Lah, dia beruntung pakai bunga. Bunga bangkai, Kang, biar kalau dia kemana-mana aromanya kecium dari kejauhan, ucap Winina dengan datar, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Karena dia memang melakukan hal yang benar. Dan itu membuat pertimbangan yang lain untuk Peter, dia perlu istri yang penurut. Bukan yang keras kepala seperti ini. Saat makan malam disajikan, Winina hanya menatap makanan-makanan mewah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Memakannya saja dia kebingungan. Yang Winina tahu, jika banyak makan sesuatu yang berminyak, maka akan mendapatkan kolesterol lebih cepat. Dan Winina khawatir calon suaminya itu memiliki penyakit itu. Maaf, Kang. Kalau boleh tahu, Akang ini sakit apa? Apa? Penyakit yang diderita Akang, alangkah baiknya jika ceritakan di sini. Supaya nanti jika menikah saya bisa menyiapkan makanan-makanan sesuai ketahanan tubuh Akang. Saat itulah Peter tidak bisa berkata-kata lagi, dia menarik napas dalam dan menjawab, darah rendah, sakit kepala, pegal-pegal, dan sakit hati. Winina diam, dan dengan polosnya dia bergumam, itu umum dialami oleh manusia lanjut usia. Apa? Tanya Peter menaikkan bicaranya. Winina menggeleng, dia menatap bagaimana cara Peter memakan steak di depannya lalu melakukannya. Kau belajar dengan cepat. Terima kasih. Dan, Kang. Winina tidak berpikiran macam-macam tentang Peter yang akan memanfaatkannya. Dia hanya berpikir pria itu butuh istri. Jadi, kapan kita menikah, Kang? Peter diam, dia harus membuat pertimbangan dulu. Dan sepanjang makan malam, Peter tidak banyak bicara. Hal itu membuat Winina bertanya-tanya, apakah calon suaminya itu tidak menyukainya atau bagaimana? Apa dia tidak menyukaiku? Tuan mungkin butuh waktu. Tapi memang dia jauh dari pikiranku. Apa yang ada dalam pikiran Anda, Nona? Tanya If ikut masuk ke dalam lift untuk mengantar Winina kembali ke dalam kamar. Mereka tidak banyak bicara, bahkan Peter pergi lebih dulu karena ada urusan. Itu membuat Winina menghabiskan makan malam dengan alasan tidak boleh membuang-buang makanan. Dia tidak seperti bayanganku, gumam Winina lagi. Seperti apa tuan dalam pikiran Anda, Nona? Tua, berkursi roda,
ompong dan beruban. Dia terlihat sehat, If. Mungkin dia memang tidak berpenyakitan. Karena tidak ingin ikut campur dan tidak ingin disangka mempengaruhi pemikiran majikannya, If hanya diam. Dia tidak seperti yang butuh istri untuk merawatnya, tidak seperti suaminya tetanggaku Kak Yumna. Dia sehat, sepertinya. Mungkin akan lebih baik jika Anda mandi dan menenangkan diri, Nona. Terima kasih, If. Panggil saya jika ada apa-apa, saya ada di luar kamar Anda, Nona. Terima kasih banyak. Peter, ini bukan ide yang bagus, menikahi Winina yang keras kepala bahkan dalam keadaannya yang miskin membuat Peter mempertimbangkan untuk tidak melanjutkannya. Dia mengambil teleponnya untuk menghubungi Hans. Kau di mana? Tanya Peter, lupa kalau sebelumnya dia menyuruh Hans membeli anggur. Masih dalam perjalanan, Tuan. Apa ada sesuatu yang lain yang Anda inginkan? Ya, batalkan semuanya. Biarkan mereka menerima uang itu, tidak perlu dikembalikan. Maaf, Tuan. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, ucap Peter dengan penuh penekanan. Untuk masalah wanita itu, biar aku yang menanganinya. Baik, Tuan. Dan setelah selesai dengan rokoknya, Peter segera bergegas ke sana untuk mengakhiri semuanya. Dalam waktu beberapa menit, dia sudah sampai di sana. Peter naik lift, kemudian mengetuk tempat di mana Winina dan Eve berada. Saat itu Eve yang membuka pintu. Tuan, apa dia ada? Nona sedang berada di kamarnya, keluarlah. Baik, Tuan. Dan saat masuk, Peter kembali menaiki tangga di mana kamar utama berada. Dia berdehem sebelum akhirnya mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak adanya jawaban membuat Peter semakin keras melakukannya. Tok, tok, tok. Masih belum ada, membuatnya kesal dan membuka pintu seketika. Saat itu pula, setengah menit kemudian Winina yang keluar kamar mandi dengan menggunakan handuk. Dan Winina tidak sadar ada seseorang di ambang pintu kamar sedang menatapnya. Dan Peter menegang di sana, dia merasakan seluruh badannya mendidih panas. Bagaimana melihat perempuan berkulit pucat yang sangat cantik, seolah alam memang menuntunnya untuk ke sini. Saat itulah Peter terdiam kaku, dia merasakan sesuatu. Jiwa prianya yang pernah hilang kini kembali terasa saat melihat gadis desa di depannya. Jodohku, ucap Peter. Dan saat itulah Winina yang menyadari keberadaan Peter segera berteriak, "Ah! Dasar!" Kemudian, "Buk!" Winina melemparkan vas di nakas hingga tepat mengenai kening Peter. Bruk! Peter jatuh. Tapi dalam kejatuhannya pun, dia tersenyum aneh. Aku menemukan jodohku. Winina menatap khawatir pada pria yang sekarang terbaring di tempat tidurnya, keningnya mengeluarkan darah. Bagaimana tidak, spontan Winina melemparkan vas bunga kaca itu. Eve dan Hans datang, tidak lama kemudian dokter juga datang untuk memeriksa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Hans pada Eve. Yang segera Eve ceritakan lewat bisikan, yang mana membuat Winina lebih baik menunduk memainkan kancing kemeja yang dipakainya. Dia tidak menyalahkan dirinya mengingat tindakannya benar, Peter seharusnya tidak melakukan itu mengingat mereka belum menikah. Dan hal-hal seperti itu membuat Winina sensitif, dia selalu marah jika ada pria yang berbuat seenaknya pada wanita. Bagaimana keadaannya? Tanya Winina saat dokter selesai mengobati luka. Tuan hanya terbentur sedikit. Tapi dia kehilangan kesadaran. Itu karena beliau meminum alkohol terlalu banyak. Dia minum. Tanya Winina pada Hans yang dia tahu itu adalah asisten pribadinya. Bukankah dia sakit-sakitan? Kenapa kau tidak memperhatikan majikanmu? Bukan begitu, Nona. Nona, panggil Eve. Lebih baik kita biarkan Tuan beristirahat.
Anda juga bisa melakukannya di. Aku tidak mau tidur bersamanya, If. Kami belum menikah. Maksud saya Anda juga bisa melakukannya di kamar bawah. Oh, ucap Winina datar, dia mengangguk. Baik, aku akan turun. Dia baik-baik saja, kan, Dok? Iya, Nona. Dan Winina diantar oleh Eve meninggalkan Hans dan dokter di sana. Terima kasih, Dok. Biayanya akan saya urus. Sama-sama, Tuan Hans. Saya hanya bisa berpesan agar Tuan Peter mengurangi alkohol yang dia minum mengingat umurnya memasuki usia 40-an. Ya, aku tahu. Akan aku peringatkan. Apa yang baru saja itu calonnya? Ya, tapi dia ingin membatalkannya. Astaga, kenapa? Dia tidak akan menjadi pria lajang selamanya, bukan? Hans mengangkat bahunya. Terima kasih untuk hari ini. Baiklah. Dan dokter itu keluar diikuti Hans. Meninggalkan Peter yang perlahan membuka matanya, dia merasa kepalanya sangat sakit. Astaga. Kemudian dia ingat sesuatu. Jodohku, gumamnya bergegas untuk bangkit. Saat keluar dari pintu, Peter langsung dihadapkan dengan Hans. Oh Sid, gumam Peter merasa kaget. Tuan, Anda baik-baik saja. Teh herbal yang dibuatkan dokter ada di nakas. Batalkan pembatalannya. Maaf, Tuan. Besok aku akan menikah dengan gadis desa itu. Besok. Lakukan apa yang aku katakan atau aku makan semua sahammu. Dan Hans tidak pernah melihat Peter seperti ini kecuali bersama teman-temannya yang tidak lain adalah Luke dan David. Kini Peter terlihat kehilangan karismanya. Kau dengar aku bukan? Iya, Tuan. Dan cepat panggil perancang busana yang handal kemari. Baik, Tuan. Nona, Tuan Peter ingin bertemu dengan Anda, ucap Eve memanggil Winina yang sedang minum. Dia ada di kamar. Kita bicara di kamar. Bisakah memintanya bicara saja di ruang tamu? Anda bisa naik dan memintanya pada Tuan, ucap Eve saat dia ingat kalau posisi Peter jauh lebih tinggi daripada Winina. Baiklah. Menghela napas, Winina naik ke lantai atas. Dia melihat Hans yang berjaga di depan pintu di sana. Sebelum Hans bicara, Winina lebih dulu mengatakan, bisakah kita bicara di ruang itu saja? Tangan mungilnya menunjuk ke sofa di samping balkon yang terbuka. Saya akan meminta Tuan muda. Dan tidak lama setelah Hans masuk, Peter keluar dengan senyuman terpatri di wajahnya. Halo, Winina. Mari bicara di sana. Dan Winina sedikit terkejut dengan pancaran tatapan Peter yang terlihat berseri, lebih tepatnya seperti anak kecil yang bahagia. Kemarilah, kenapa diam di situ? Apa perlu aku gendong? Tidak usah. Winina mendekat, dia duduk di depan Peter. Kang, saya minta maaf atas lemparannya. Itu juga kan salah akan masuk begitu saja, untung saya pakai handuk, kalau lagi pakai baju bagaimana? Wah, kalau gitu mah ya makin bagus dong. Permisi, bilang apa? Tanya Winina yang sensitif dengan pria berotak ngeres. Maaf, aku juga minta maaf tidak mengetuk dulu. Ya, memang itu salah akang. Dan, ucapan Winina menggantung saat melihat Peter terus menatapnya dengan mata bersinarnya. Ada apa, Kang? Apakah ada yang aneh dengan wajah saya? Kamu cantik sekali. Terima kasih, akan aneh jika saya tampan. Dan juga pandai berargumen. Ya. Winina mulai khawatir melihat Peter yang terus senyum-senyum sendiri layaknya manusia kurang waras. Akang baik-baik saja kan? Peter menarik napas dalam, kemudian kembali menatap Winina dengan matanya yang berbinar. Kau adalah cahaya dalam hidupku. Hah? Tanya Winina tidak paham. Kita akan menikah, minggu depan. Secepat itu.
Aku akan meninggal jika tidak segera melakukannya, ucap Peter saat ingat Winina begitu sensitif terhadap hubungan pria dan wanita di luar pernikahan. Bagaimana? Saya pikir Akang tidak suka pada saya. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku hanya gugup tadi melihat wajahmu yang cantik. Winina menatap tidak percaya. Sosok pria arogan dan sombong hilang dengan pria yang penuh gombalan dan sering akan senyuman. Itu membuat Winina berdeham heran. Apakah Akang tidak ingin kita mengenal lebih dulu? Akan bagus jika saling mengenal setelah menikah, bagaimana? Akang sudah banyak membantu saya, jadi saya menurut saja. Oke, kita akan menikah minggu depan. Winina hanya mengangguk. Dan, Winina. Iya. Jangan tinggalkan aku berpenyakitan tanpa dirimu. Winina diam, dia sedang mencerna itu adalah gombalan atau kenyataan. Baik, Kang Mas. Ya ampun, aku suka sekali saat kau memanggilku begitu. Sangat lucu. Dalam hati, Winina berkata, apa dia tidak waras? Dan Peter yang ada di depannya terus saja tersenyum memamerkan sisi manisnya. Sampai Winina berpaling saat dirinya mulai sadar kalau pria di depannya ini tampan. Lanjut ke episode 7.